Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas, dan apapun aktivitasnya semoga Allah berikan kemudahan untuk kita semua. Amin. Untuk kali ini saya akan membahas tentang mata pelajaran seni budaya pada kelas 3. Sebelum itu, ini mata pelajaran seni budaya kelas 3, seni rupa, bab 1, seni lukis. Kita lanjut. Alur pembelajaran kali ini bisa teman-teman lihat. Yang pertama, berkarya seni lukis, kemudian ada poinnya mendefinisikan pengertian seni lukis, tujuan berkarya seni lukis, memilih tema dan dalam berkarya seni lukis, mendefinisikan alat dan bahan seni lukis, dan yang terakhir menerapkan salah satu teknik berkarya seni lukis. Nah, alur pembelajaran kali ini untuk kelas 3 ini ya. Lanjut. Setelah mempelajari bab 1 ini, siswa diharapkan mampu yang pertama mendefinisikan berbagai pengertian seni lukis, 2. mengelompokkan beberapa jenis lukisan berdasarkan tema-tema tertentu. Yang ketiga, mendefinisikan berbagai aliran karya seni lukis, dan yang keempat, mengidentifikasikan berbagai macam alat dan bahan berkarya seni lukis. 5. Membuat sketsa lukisan dengan berbagai tema, dan yang terakhir berkarya seni lukis dengan berbagai media yang ada di lingkungan sekitar. Lanjut. Kita langsung ke materinya. A. Seni lukis gaya atau aliran. Jika dihadapkan pada selembar kertas kosong dan dilengkapi dengan alat tulis, pasti ada keinginan kita untuk mencoret-coret kertas itu. Mungkin hanya berupa garis-garis saja, tapi dari coretan garis tadi akan menjadi sebuah bidang-bidang yang bersinggungan, sehingga dihasilkan sebuah bentuk. Sewaktu mencoret kertas tadi dengan garis-garis, ekspresi jiwa kita ikut larut di dalamnya, sehingga apa yang kita gambarkan di kertas tadi mewakili gejolak jiwa yang kita rasakan. Ekspresi atau coretan-coretan itu bisa dikembangkan menjadi sebuah lukisan. Agar lebih bermakna, coretan itu perlu disempurnakan, misalnya imajinasi, emosi, kelenturan, intensitas, tebal tipisnya, termasuk dalam hal ini goresan warna-warnanya. Tetapi apakah sesederhana itu melukis? Untuk itu kita perlu mengenal apakah pengertian seni lukis. Lanjut. Ada berbagai pengertian seni lukis menurut beberapa ahli sebagai berikut. A. Seni lukis adalah sebuah pengembangan dari penggambar, biasanya memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Ciri khas ini didasarkan pada tema, corak atau gaya, teknik, bahan, serta bentuk karya seni tersebut. B. Melukis adalah kegiatan mengolah medium 2 dimensi atau permukaan datar dari objek 3 dimensi untuk mendapatkan kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta secara penuh, sehingga sebuah lukisan harus dapat menerjemahkan apa yang ada di dalam objek, tema, atau gagasan secara representatif. Yang C. Lukisan adalah suatu pengalaman arsitektur yang ditumbuhkan dalam bidang 2 dimensional dengan menggunakan warna dan garis. Dan ini nama buku. Lanjut. Dua, tujuan berkarya seni lukis. Seiring dengan berkembangannya zaman serta kemajuan teknologi, seniman semakin bebas dalam mengungkapkan ekspresinya.
Namun, kegiatan yang melibatkan ekspresi, emosi, serta konsep bisa dikelompokkan dalam tujuan berkarya seni lukis tersebut. Antara lain, A. Tujuan religius. Tujuan karya seni untuk tujuan religius sudah berlangsung sejak zaman nenek moyang. Lukisan bisa mendekatkan diri dengan sang pencipta sebagai pelindung dan penjaga pengampunan dosa. Perhatikan lukisan di samping. Nah, ini contoh dari lukisan religius. Tujuannya itu untuk memperdekat kepada sang pencipta. Sumber gambar lukisan cap tangan goa leang-leang. Nah, ini. Lanjut. B. Tujuan kritik sosial. Kesenjangan sosial, peristiwa politik, ketidakberdayaan, serta perilaku kehidupan lain yang terjadi dalam masyarakat bisa menjadi ide dalam berkarya seni lukis. Objek lukisannya bisa dengan simbol-simbol atau perumpamaan yang bisa dikaitkan dengan peristiwa. Kritik yang disampaikan berupa bentuk-bentuk kritik yang disinggung dengan pemerintah, lembaga sosial, ataupun kepada pemegang kekuasaan setempat, seperti lukisan Joko Pekik berikut yang berjudul Berburu Celeng. Nah, ini Berburu Celeng. Sumber Almanak Seni Rupa Indonesia, gambar 1.2 Berburu Celeng lukisan Joko Pekik. Nah, lukisan ini yang lukis Joko Pekik. Lanjut, yang C. Tujuan ekspresi. Lukisan menjadi media ekspresi dan juga media mencurahkan emosi atau perasaan. Coretan, garis, dan warna merupakan perwujudan dan dorongan emosi dan gejolak jiwa pelukisnya, sehingga penikmat karya seni tidak hanya mengutamakan keindahan semata. Lukisan ini menampilkan ekspresi yang sempurna, penggambaran tentang emosi, gejolak hawa nafsu, serta bisikan seperti topeng-topeng yang mengelilingi kehidupan manusia. Nah, bisa dilihat contoh gambar tujuan dari ekspresi ini. Sumber 100 tahun Avandi, gambar 1.3 lukisan potret dari diri dan topeng kehidupan. Lanjut, tujuan komersil. Sering kali kita lihat lukisan yang dijual di pinggir jalan dengan warna mencolok dan kebanyakan didominasi oleh lukisan pemandangan. Tujuan penciptanya lebih mengutamakan aspek komersil, sehingga bentuk dan gaya lukisannya cenderung mengikuti selera pasar. Nah, tujuan komersil ini untuk dijual-jual. Lanjut. 3. Aliran seni lukis. Seperti kita bicarakan di atas tentang lukisan, sebuah lukisan memiliki ciri khas, tema, dan teknik yang disebut gaya atau aliran. Berdasarkan cara mengungkapkannya, aliran dan gaya lukisan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu representatif dan non-representatif. Berikut penjabaran aliran dan gaya lukisan serta tokoh-tokohnya. A. Representatif. Pengertian representatif ini adalah perwujudan gaya seni rupa menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Gaya seni rupa yang termasuk dalam representatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, naturalisme. Naturalisme yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya alami atau sesuai dengan keadaan alam, melukiskan segala sesuatu dengan alam nyata, sehingga perbandingan perspektif, tekstur, atau warna serta gelap terang dibuat dengan seteliti mungkin, lebih indah dari kenyataannya. Pelukis yang beraliran naturalisme antara lain Basuki Abdullah,
Abdullah Suryo Broto, Mas Pringawedi, Wakidi Claude, Rubens Constable, dan lain-lain. Realisme yaitu aliran yang memandang dunia ini apa adanya tanpa menambah atau mengurangi objek. Penggambarannya sesuai dengan kenyataan hidup. Perupa yang beraliran realisme antara lain Trubs, Wardoyo, Tarmizi, S. Sujojono, dan Dullah. Lukisan ini diberi judul Pelabuhan Tanjung Priok. Pada lukisan ini digambarkan suasana pelabuhan, aktivitas bongkar muat di kapal, dan kesibukan orang yang lalu lalang, menggambarkan realita yang ada. Kemudian romantik. Romantik yaitu aliran seni rupa yang lebih bersifat imajiner. Aliran ini melukiskan cerita-cerita yang romantis, peristiwa yang dahsyat, atau kejadian yang dramatis. Pelukis yang bergaya romantisme tersebut antara lain Raden Saleh, Francisco Goya, dan Turner. Kemudian ekspresionisme yaitu aliran seni rupa yang menggambarkan sesuai dengan keadaan jiwa sang perupa yang spontan pada saat melihat objek karyanya. Perupa yang menggambarkan aliran ini antara lain Vincent van Gogh dan Affandi. Judul Barong dan Leck. Ada beberapa versi karya lukisannya dengan tema barong. Kemudian impresionisme yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan kesan saat objek tersebut dilukis. Perupa yang termasuk dalam aliran ini antara lain Claude Monet, Georges Seurat, Paul Kennedy, Paul Gauguin, dan S. Sujojono. Kemudian surrealisme yaitu aliran seni lukis yang menggunakan bentuk dan warna seperti di dalam mimpi. Pelukis yang mengembangkan daya khayalnya untuk menyampaikan pikiran dan perasaan melalui bentuk-bentuk dalam karyanya. Perupa yang beraliran ini antara lain Salvador Dali, Ivan Sagita, Agus Kamal, dan Boyke Aditya. B. Non-representatif. Pengertian non-representatif adalah perwujudan dari seni lukis yang menekankan pada unsur formal, struktur, unsur rupa, dan prinsip estetik. Gaya seni lukis non-representatif berupa susunan garis untuk bidang dan warna yang terbebas dari bentuk alam. Gaya ini memandang bahwa ekspresi jiwa tidak dapat dihubungkan dengan objek apapun. Gaya ini menonjolkan bidang yang diisi oleh warna dan dipilih dengan garis-garis tegas. Seniman yang berkarya non-representatif antara lain Wesley Kandinsky, Yuan Miro, W. D. Koning, Armi Yahya, Fajar Siddiq, Bad Mokhtar, dan Sadili. B. Tema seni lukis. Setiap manusia memiliki sudut pandang yang berbeda di dalam menjalani hidup ini. Begitu pula saat kita membuat suatu lukisan, masing-masing memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Perbedaan sudut pandang dapat mempengaruhi oleh suasana, waktu, dan kondisi geografi. Tema adalah gagasan, ide, atau pokok pikiran yang ada di dalam sebuah karya seni, baik dalam bentuk karya seni rupa 2 dimensi maupun seni rupa 3 dimensi. Memahami tema yang ada pada sebuah karya seni rupa murni berarti kita dapat memahami tujuan penciptanya karya seni tersebut. Tema-tema di dalam perbuatan karya seni rupa murni antara lain sebagai berikut. Yang pertama, manusia dengan dirinya sendiri. Setiap manusia memiliki sudut pandang yang berbeda di dalam menjalani hidup ini. Begitu pula saat kita membuat suatu lukisan, masing-masing memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Perbedaan sudut pandang dapat mempengaruhi oleh suasana, waktu, dan kondisi geografis.
Tema adalah gagasan, ide, atau pokok pikiran yang ada di dalam sebuah karya seni, baik dalam bentuk karya seni rupa 2 dimensi maupun seni rupa 3 dimensi. Yang kedua, manusia dan manusia lain. Seorang perupa kadangkala dalam mengekspresikan cita rasa indahnya menggunakan objek orang-orang yang ada di sekitarnya, seperti istri, anak-anaknya, orang tua, saudara, temannya, tetangga, kekasihnya, sahabat, atau orang-orang yang ada dalam pikirannya. 3. Manusia dengan alam sekitarnya. Alam sekitar yang sangat menarik bagi para pelukis untuk mengungkapkan cita rasa sering dijadikan objek untuk lukisannya, seperti pemandangan gunung, laut, sungai, sawah, hutan, perkampungan, perkotaan, binatang, dan masih banyak lagi alam yang dijadikan objek lukisan. Yang keempat, manusia dengan alam benda. Benda-benda di sekitar kita memiliki keunikan tersendiri bagi para pelukis, sehingga menjadi benda-benda tersebut menjadi objek lukisnya. Keunikan benda-benda tersebut ada yang berbentuk silinder, kubis, organis, atau berbentuk bebas. 5. Manusia dengan aktivitasnya. Sehingga aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari yang beragam membuat perupa ini mengabdikan kegiatan tersebut dalam media lukisnya. Lukisan menjadi sesuatu yang menarik apabila dalam mengambil sudut pandang aktivitas pada disusun sesuai dengan komposisi dan proporsi yang baik, disertai dengan gelap terang yang tepat. Aktivitas manusia seperti kegiatan menari, membajak sawah, berburu, jual beli di pasar. Yang keenam, manusia dengan alam khayal. Ide yaitu imajinasi atau khayalan sering melintas dalam pikiran kita baik secara sadar ataupun saat tidak sadar. Khayalan yang muncul di benak berupa kadang perwujudan dalam suatu karya seni. Hasil karya seni berupa seperti ini sering disebut dengan karya seni surrealisme. Selesai. Nah, untuk materi pada pembelajaran seni budaya kelas 3 ini di bab 1 mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Untuk pertemuan selanjutnya kita lanjut masih di bab 1. Semoga di pertemuan selanjutnya kita masih diberikan kesehatan, amin. Dan pesan saya buat teman-teman, belajarnya tetap semangat dan jadilah anak yang berbakti pada orang tuanya, amin. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.